Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif. Kali ini ya, di sebelah saya sudah ada bike BJ40 yang akan kita gunakan buat road party. Jadi beberapa hari yang lalu di Gias Ice BSD, mobil ini dipajang bersama mobilnya Om Fitra, Om Mobi, dan Arif Muhammad. Mereka udah dimodifikasi juga, cuma ternyata modifikasi yang paling banyak adalah kita. Gue pikir mereka bakalan kejar waktu, ya kejar tayang. Ternyata gue yang paling siap ya. Dan ini mobil yang memodifikasi itu dari tas 4x4 ya, lewat Om Dito sebagai penanggung jawabnya. Dan kalau kita lihat di mobil, konsepnya adalah mobil untuk rescue, mobil untuk penyelamatan. Dimana nanti gue akan taruh mobil ini di kantor yang ada di Klaten, buat jadi mobil yang siap kalau misalkan ada bencana alam, kayak misalkan ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada gunung meletus, atau ada banjir-banjir yang kadang-kadang suka lebih dari sebulan ya di Jawa Tengah itu. Nah, ini mobil yang siap dipakai rescue. Even kalau gue lagi nggak di Jawa Tengah, mobil ini bisa dipakai sama teman-teman yang biasa rescue, seperti misalkan Om Dito, atau kemarin ngobrol sama Om Antoni Sumber Alam ya, yang kemarin tuh dia nanya apa yang bisa kita lakukan nih buat yang di Demak kemarin lagi pada banjir ya kan. Setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata kita nggak bisa apa-apa karena mobil 4x4 yang gue punya itu pendek, kecil, jadi buat bawa orang nggak bisa, bawa logistik juga nggak bisa. Nah, mobil ini punya bagian belakang yang cukup besar dan atasnya masih bisa ditimpa lagi sama barang-barang. Tapi nanti hasil akhirnya seperti apa. Dan sekarang ini belum setengahnya sih. Jadi masih banyak nanti akan kita lakukan di mobil ini kelengkapannya. Sama bagian atasnya, sama pintunya, ini sengaja kita copot karena waktu di Gias kemarin kita display dengan pintu kebuka. Nah, kita bahas satu persatu apa aja yang kita pasang dan apa aja perubahannya. Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Jadi dari depan, kalau kita lihat, bempernya sudah berubah total. Karena dia menggunakan bemper dari Forest ya. Dimana katanya untuk bike BJ40 ini adalah yang pertama di Indonesia. Dia ini fabrikasi, jadi bukan customan. Kalau kita lihat emang rapi sekali. Dan sengaja dikasih kayak space ya. Kalau misalkan nanti kena sesuatu, benturan, dia nggak langsung kena ke grill atau ke si kaca depannya gitu, lampunya. Jadi kayak dikasih space, jadi kita bisa masuk sedikit ya. Sama ada karetnya. Sedangkan di sini ada sedikit tongolan karena di sini buat ditaruh lampu. Ada lampu di dalam sini sama lampu fog lamp. Tapi ingat, lampu-lampu kayak gini cuma dipakai pas off-road aja. Nggak usah dipakai di dalam kota. Nah, apalagi kalau buat kita menunjukkan kesan arogan di jalan, itu sangat tidak baik ya. Nah, karena mobil ada baik, jangan sampai nggak baik. Nah, bumper ini kalau kita lihat juga sudah didesain untuk ditaruh winch ya. Bahkan untuk tatakan plat nomornya bisa dilipat, tapi ini naruhnya kurang bawah sepertinya, agak naik ya. Jadi nanti kalau kita mau pasang winch dia udah ready dan gampang. Dan kenapa dia agak sedikit maju? Karena baik itu naruh oil cooler itu taruhnya di depan persis ini. Ya, ini oil cooler bukan intercooler kayaknya ya, karena pipanya kecil. Kalau intercooler pipanya lebih besar. Dan tetap fungsi-fungsi utamanya kayak misalkan buat hook dia sudah ready, bagian kiri kanan, padahal bawaan bike udah ada. Dan di bawah juga kita kasih under protector ya, sampai ke bagian sampai ke bawah situ. Banyak under protectornya ya. Jadi kalau misalkan off-road kita mentok-mentok bagian depannya, insya Allah lebih aman dibandingkan dengan bawaan standarnya. Nah, kita lihat lagi fog lamp ada di bagian sini. Tapi bentuknya biasa aja ya, karena fungsinya cuma buat fog lamp doang, bukan buat gaya. Dan lampunya masih standar. Grill kita buat warna hitam, tulisan baiknya pun juga kita buat menjadi warna hitam. Nah, ke samping ya, ini yang gue bilang tadi dikasih karet bagian sininya ya. Kalau misalkan nanti kena sesuatu, dia harus agak sedikit ngangkat, aman. Sama di sini juga dikasih karet tambahan. Ada tulisan Forest di sini sama ada benua Australianya. Nah, bannya kita pakai ban Delium tipenya Terra Rider ATX. Jadi dia bukan AT biasa tapi ATX ya. Bedanya AT dengan ATX. ATX itu kan AT tapi ada ekstrimnya. Jadi kalau misalnya kita butuh pakai buat off-road yang lebih berat, dia lebih bagus dibandingkan dengan AT biasa. Dan pinggirnya ini ya dikasih alur lagi. Jadi kalau kita kempesin biasanya sampai 15 buat off-road ya. Dia kiri kanan tuh bisa buat nambah grip pas kita ngelewatin jalan-jalan off-road. Nah, terus kalau kalian pikir kemarin Om Mobi bilang ini Beatlocks. Bukan. Jadi beberapa mobil off-road bannya itu ketika ditempelin ke pelek itu dikasih Beatlocks atau dikasih baut. Jadi bannya itu nggak goyang kemana-mana gitu. Bakal tetap stay di tempatnya. Nah, kalau ini lebih ke protektor. Jadi kalau misalkan kita ke tempat berbatu, baret-baret velgnya ininya bisa diganti luarnya
ya. Jadi velg Black Rhino ini ya, dia emang udah disiapin buat off-road dan bagian luar udah dipikirin biar kalau misalkan rusak atau semacamnya tinggal diganti luarnya aja, nggak usah sama dalamnya gitu. Ukurannya juga kita upgrade ya. Tadinya kan velgnya 17. Nah, sekarang jadi velg 18 ya. Dan bannya tetap tebal 285 65. Makanya kalau kita lihat sedikit ya, dia tuh agak sedikit keluar dan ground clearance-nya bertambah. Jadi mobil ini gue tanya, kita pasang lift kit gak Om? Nggak perlu, ini mobil udah tinggi banget, apalagi bannya diganti jadi tambah tinggi. Kita mau masuk ke mobil sini aja ya, nih tinggi banget gitu tuh, jadi nggak perlu pakai lift kit lagi. Paling kata Om Dito, suspensi belakang ya, shocknya sama pernya akan diganti sama yang lebih kaku, karena nanti ketika dibawain barang, misalkan kita bawa perahu karet di atas gitu ya, atau semacamnya, atau pompa atau apalah itu, dia nggak turun ya. Jadi tetap level gitu. Kalau depannya katanya udah mumpuni banget ya. Sama ini mobil juga kalau kita lihat pintunya ini pakai aksesoris bawaan dari Baik ya. Terus tadi Om Mobi sama Om Fitra tiba-tiba ngide. Dia biasalah, mereka tuh suka panitia lebih dari panitia. Bahkan kemarin tuh bilang, "Oh yaudah nanti peraturannya kalau gitu harus as it is." Jadi gue disuruh road party pakai kebuka begini. Ya nggak masalah sih, cuma kenapa nambah-nambah peraturan dah. Niat banget mau nyiksa kita gitu ya. Nah, bedanya dengan pintu biasa, kemarin waktu gue copot baca yang komentar, spionnya mana bang? Bener juga ya, gue nyadar itu pas lagi jalan. Nah, pintu bawaan dari Baik ini udah berikut dengan spion, tapi spionnya manual karena dia nggak ada kabelnya buat jadi ini ya, otomatis ya. Jadi spionnya buat pelipatan dan kawan-kawannya di secara manual. Dan dibukanya itu dari dalam. Nih, dari sini tinggal dinaikin, dah. Sama dia kan nggak ada rubber pad atau segala macamnya ya. Jadi kalau misalkan kita tutup, bunyi, berisik. Nah, kayak gitu. Sampai ke belakang juga sama ya. Sama ada tulisan stiker rescue di sini, kecil aja, bagian depan sama belakangnya. Terus ke bagian ini juga kita bikin jadi warnanya hitam. Dan untuk tengah-tengahnya sini kan tadinya pakai ini ya, chrome ya. Jadi kita kasih rubber finish. Nah, rubber finish ini jadi kelihatan ngedove bagus ya, dan dipegang itu rasanya mewah kayak interior BMW. Tapi kalau udah lama nanti jadi gores-gores ya. Ya jadi interior rubber finish lah. Tapi gampang, tinggal di rubber finish lagi. Gitu. Jadi kita harus siap dengan konsekuensinya. Nah, ke bagian belakang, chrome-nya juga sama, dibikin hitam semua, saya bagian bawahnya pun juga hitam semua. Nah, ban serep ini sengaja kita tutup karena dia masih pakai ban serepnya standar. Ban sama peleknya standar. Kenapa gitu? Karena kita kan udah upsize ya, jadi lebih gede. Nah, pasti coba belakangnya diganti. Nah, bentuk ke bagian bumper belakang. Jadi kalau kita mau ganti ban serep dengan yang proper, kita harus ganti bumper belakangnya. Tapi nanti dulu lah, karena kita nggak mempersiapkan bumper belakang kemarin diganti. Cuma sama Om Dito lagi dipersiapkan. Biar bisa mengakomodir ban belakang serepnya ini, biar bisa pakai ban yang sama. Dan yang kedua, nambah over capability-nya juga. Jadi lebih kuat gitu kan. Kuat. Apa sih? Jadi mobilnya itu kita display di Gias kemarin, dan sebelum kita display gue bilang, ini tuh dalamnya ya, dia tuh pakai kayak karpet gitu. Terus gue bawa ke Om Ferry, gue bilang, Om, ini tolong dong dibikin mobilnya lebih ready buat off-road. Jadi dikasih karpet dasar, biar kalau misalkan nih kita lagi off-road, terus ada air masuk atau semacamnya, bawahnya terlindungi gitu. Gampang sebenarnya, ada auto net care. Cuma kalau misalkan kayak cuma lumpur-lumpur gitu, kayak tanah merah di sebelah kiri gitu kan, kita masuk aman gitu loh. Nah, ini kita tambahin di sini biar lebih aman. Dan ini nggak cuma di sini doang, tapi ke samping-samping juga, karena emang gue pengen mempersiapkan mobil ini jadi worry free kalau kita pakai buat review atau dipakai buat off-road. Nah, terus biar displaynya keren, dikasih lah ini ada kapak, ada pacul. Tapi ini coba buat display doang, makanya kita kasih kabel tis. Tapi ada yang bukan buat display, karena mobil ini emang akan kita lengkapi dengan tools dari mesin HL. Jadi ini hand tools dari mesin HL Premier, dan ada power tools juga. Dia punya jaminan slack ganti baru. Kebayangkan kalau misalkan kalian punya bengkel ya, kalian misalkan plumber atau semacamnya yang butuh alat-alat seperti ini pasti kalian akan seneng banget. Karena biasanya kalau barang-barang begini slack ya, kalian bisa jadinya nggak kerja. Ya, kunci kita slack, gimana dong? Balik lagi ke rumah gitu. Atau kita beli lagi baru ya kan. Nah, ini beli sekali langsung dapat garansi slack ganti baru. Itu baru hand toolsnya yang kepake banget dan awet ya.
Mereka tuh pede sama produknya. Tapi nggak cuma itu doang. Kalian tahu power toolsnya atau emergency power tools, atau misalkan ini deh paling gampang, bor gitu ya. Mesin AL itu nggak cuma nyediain bor, tapi spare partnya juga lengkap. Jadi kalau misalkan kalian alatnya namanya juga dipakai, pasti ada keausannya, itu nggak perlu ganti baru. Ganti spare partnya aja, dan service centernya ada banyak di seluruh Indonesia. Bahkan untuk power tools ya, mungkin mesin AL itu adalah yang paling banyak punya service center gitu. Jadi beli sekali, pakai untuk seterusnya. Ini salah satu favorit gua, jadi ratchet handle set. Kalau misalkan kita udah biasa pakai ratchet, itu males balik ke yang biasa ya buat buka kunci-kunci, karena udah trek gitu, nggak usah lepas ya. Tapi kalau mau yang lepas juga ada seperti ini ya, dan ini dia pakai bahan dari chrome vanadium. Ini udah dites dibandingkan dengan merek-merek lain yang ada di Indonesia, dia ini paling kuat. Jadi misalkan dimasukin ke baut gitu ya, terus dikasih tekanan set, jadi paling kuat nih dibandingkan dengan yang lain dan di kelas harganya. Karena buat beberapa orang toolkit gini ya udah beli aja gitu kan, nggak ada ngaruhnya di kehidupan. Tapi buat beberapa orang lagi, tools kayak gini itu adalah mesin pencari nafkah. Jadi kalau misalkan alat-alat tuh rusak ya, mereka nggak bisa cari nafkah tuh gara-gara itu. Makanya nggak heran kalau mesin AL itu dia punya moto, mulailah dari yang peduli. Rak yang kita pakai ini juga mereknya Expedition. Ini dari tas 4x4 juga, dan kalian juga bisa custom ngikutin mobil kalian itu seperti apa. Tapi ini udah yang set buat bawaan dari baik ya. Jadi kalau kita bawa barang bisa taruh atas, taruh bawah, habis itu dikunci. Karena kalau di off-road kalian barangnya itu nggak dikasih kargonet atau semacamnya, nanti bisa kelempar-lempar, itu bahaya sekali, bisa sampai kena ke depan. Bayangin ada kapak nggak dikunci, lagi off-road kita ngerem mendadak, cet, kapaknya ke depan kena kepala kita, kan sedih ya. Bukan sedih sih, itu meninggal. Ya, sekarang kita masuk. Sebenarnya kalau kita ngomong interior, itu bisa dibilang hampir nggak ada bedanya dengan yang standar ya. Jadi cuma kita tambahin karpet dasar doang, sisanya semua masih sama ya. Kulitnya juga masih sama. Satu lagi lupa. Jadi baik BJ40 plus bawaan standarnya, itu bagian kursi belakangnya, itu bagian belakangnya tuh masih pakai karpet. Nah itu juga kita ganti kulit, biar apa? Biar kalau kena air atau semacamnya gampang dibersihinnya. Nah untuk kaca film kita pakai Solar Guard ya, depannya pakai LX7, terus samping kanan kirinya itu kita kalau nggak salah pakai yang Black Phantom 40% doang. Kenapa? Karena biar lebih kelihatan lah. Nah sama kita pakai dashcam dari Blackfu ya. Ini Blackfu-nya sama kayak yang dipakai sama Cherry kita. Jadi dia punya 3 kamera dan box. Jadi jujur aja ngomong, ini boxnya gue nggak tahu ditaruh di mana. Cuma gue titip boxnya jangan taruh di bawah kolong kursi. Jadi kalau kena air pas di offroad nggak asik kan. Kayaknya ditaruh di dalam sini ya atau semacamnya. Gue nggak tahu di mana, tapi ada di mobil ini dan gue minta tolong ditaruh sama anak-anak kantor, tempat yang tersembunyi dan aman dari air kalau misalkan dipakai buat nyemplung. Nah nggak tahu lah di mana, pokoknya ada di dalam sini. Keunggulannya apa? Itu gue suka banget. Jadi kalau misalkan kita berantem di jalan, terus ada yang maksa ngambil dashcam kita atau memorinya, nggak bisa. Bisanya copot doang. Tapi habis itu udah gitu doang. Nggak bisa cari di mana lagi. Kamera interiornya ada, kamera belakangnya ada, kamera sini ada. Cuma kamera belakangnya lagi dicopot dulu untuk sementara. Karena lagi dicopot atapnya. Nanti kalau atapnya dipasang tinggal seret, pasang lagi, gampang. Yuk let's go, kita jalan. Kalau dibuka gini, panas ya. Sinar matahari jadi masuk. Kalau orang di California pasti demen ya. Tapi ya, satu hal yang menarik ya, suara mesinnya jadi merdu sekali. Kalau kecepatan rendah kita gas udah gitu. Kayak Wrangler pakai knalpot Borla. Ya. Persis kayak begitu. Tapi kalau misalkan kita udah bawa lebih kencang lagi, suara jadi berubah. Jadi suara angin, suara ban ya. Suara merdunya knalpot Borla aja tadi hilang karena suaranya wung gitu loh. Oh, dilatih orang kita ya. Atap terbuka, pakai kamera, pakai handphone sih sebenarnya. Itu kita kayak lagi syuting film mau nyulik orang tuh. Begini, ambil orang, orangnya teriak-teriak. Imajinasi macam apa itu? Ini sesuatu yang lo nggak bisa dapetin di mobil lain sih, experience-nya gitu. Jadi kalau menurut gua sayang banget kalau udah punya baik, kita nggak coba bongkar-bongkar, nggak coba jalan-jalan. Let's say kita lagi dari
Jakarta ke Jogja, ya kan, naik mobil ini. Ini kan mobil udah cukup nyaman standarnya ya. Terus sampai Jogja, kita ke dealer bike Jogja, minta tolong dicopotin. Nah, kita tur lava Merapi itu, airnya masuk, nyiprat-nyiprat, wah seru banget. Dan beruntungnya hari ini nggak hujan ya, karena kemarin itu waktu kita pertama kali bongkar-bongkar di pasar Minggu, hujan dong. Jadi kita kehujanan, tapi nggak seberapa sih. Kita gas ya. Ini mobil tuh larinya enak. Bawaan standarnya udah lebih dari cukup. Masalahnya gue ngomong kedengeran nggak ini ke mikrofonnya, suara anginnya berasa ya, gelebek-gelebek. Tapi enak. Wih. Siap off-road. Ini kayak jalan-jalan gini tuh kayaknya gue rasanya pengen masuk aja gitu. Langsung set. Banyak daerah-daerah tanah kosong di BSD itu ya. Dimana kalau kita naik mobil biasa kita takut nyangkut. Tapi kalau naik ini rasanya kayak masuk kali ya. Trezor Miza, ini daerah BSD yang belum digarap ya, tapi udah jadi ini ininya. Jalan-jalannya sama lampu merah juga udah ada. Enaknya mobil kalau kita lagi jalan, terus kita butuh tenaga tambah, kita gas, transmisinya cepet, mesinnya juga sigap. Lah kok ini ada Ion lagi sih? Hah? Baru. Bukan Ion yang deket ICE? Bukan. Ini tuh di mana sih? Ada Ion lagi? Udah buka belum? Kurang tahu, bukanya udah ada Ion. Ini tuh di mana ini? Jadi nggak jauh dari ICE. Kok tiba-tiba ada Ion lagi? Masalahnya mobil kayak gini nggak ada atap ya, kita bikin video. Dari luar tuh orang lihat mencolok sekali gitu loh. Gue tuh pengen naik ke atas itu loh, ke tanah-tanah loh. Cuma itu kan properti punya orang ya. Kita trespassing nggak sih? Coba setelah kita coba bawa jalan-jalan ya, memang terasa sih perbedaan akselerasinya ya. Jadi kan nih peleknya naik, bannya juga gede ya, otomatis diameternya berubah. Terasa ke akselerasinya nggak segacor waktu masih pakai ban standar. Jadi baik BJ40 kita tuh seperti itu ya, konsepnya rescue, dan gue berharap bisa dipakai buat rescue beneran, jadi banyak manfaatnya buat orang-orang ya. Karena gue seneng banget sama BJ40. Seperti yang kalian tahu, gue waktu itu mau pakai ini mobil buat review doang. Habis itu selesai, karena mobilnya enak, gue bawa sampai ke Klaten gitu. Karena gue bisa pinjam lama juga. Dan gue juga sadar betul dengan kesibukan gue sekarang, kayaknya setahun gue off-road 10 kali aja belum tentu dalam setahun ya kan. Ya sebulan sekali aja belum tentu gitu. Jadi biar nggak cuma buat hobi doang, tapi bisa dipakai juga buat kemanusiaan. Nah itu sih lebih banyak bermanfaat lah. Udah dibangun capek-capek, bagus-bagus, keluar duit mahal. Nah harus banyak manfaatnya. Tapi ini belum final. Ini baru kita kejarin doang buat event Gias ini. Nanti final formnya tentu akan lebih cakep lagi. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.